Baik, mohon maaf ya teman-teman. Kita share screen lagi. Kita balik lagi ke bukunya. Oke. Norwich ini Norwegia. Kemudian Norwich karena akhiran vokal di sini ada huruf vokal terakhirnya itu huruf E, maka kita menggunakan li. Kemudian selanjutnya ada Chin. Chin itu artinya Cina. Maka dari itu karena huruf vokal terakhirnya itu I, maka kita menggunakan li. Gitu teman. Nggak susah kan? Insya Allah mudah. Gampang. Beneran. Gampang ini. Selanjutnya ada Belarus. Belarus artinya Belarusia. Belarus karena ini huruf vokal akhirnya ada huruf U, maka menggunakan lu. Sama seperti Ekuador. Ekuador sama. Baik. Oke. Oke. Nah, ketika ada yang bertanya tentang Nerelisin, maka teman-teman jawabnya gimana? Boleh dijawab lewat chat dari kota masing-masing contohnya. Contoh, saya orang Jakarta. Berarti kita nulisnya Jakarta Leuem. Jakarta, mohon maaf, bentar. Jakarta Leuem. Oke, betul. Pekanbaru Luyum, Bogor Luyum. Ya, benar. Padang Le, Karawang Li, Bandung Lu, betul. Oke. Ketika di sini kita ditanya kamu, maka kita harus menjawab Turkiye. Contoh di sini imbuhannya im. Dan imbuhan itu mengikuti lelilulunya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi contoh tadi di situ ada Jakarta Leuem. Nah, di situ karena akhirannya le, maka imbuhannya menggunakan em. Oke, nah betul. Dari tadi kita belum ngasih tahu, Kak, kalau Indonesia ini apa sih bahasa di dalam bahasa Turki itu? Nah, betul. Jadi ini ada Erlin menulis Indonesia. Jadi Indonesia itu dalam bahasa Turki, Indonesia di dalam bahasa Turki. Indonesia, sebentar saya tulis. Oke, betul. Indonesia Leuem. Oke. Oke, kita jawab sama-sama yang ini. Kayaknya teman-teman insya Allah udah pada ngerti ya. Ngertilah. Insya Allah gampang ini teman-teman. Baik. Mehdi Nereli. Mehdi Tunuslu. Oke. Ada yang tanya di sini, Kak, kok ada imbuhan yim lagi? Jadi ketika kita ditanya, kamu dari mana? Maka kita pasti jawab, aku orang Jakarta. Nah, tambahan im di sini adalah menunjukkan kata kepemilikan. Jadi imbuhan kepemilikan. Mohon maaf. Jadi contoh di sini Nerelisin, kamu dari mana? Kemudian di sini jawab Turkiye liyim, aku orang Turki.
Sama seperti nerelisinis, Anda orang mana? Maka aku jawab Indonesia liem. Aku orang Indonesia. Oke. Amire nereli. Amire orang mana? Amire orang Urdun loh. Oke. Nomor 4 dan 5 teman-teman isi sendiri ya. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa di sini nggak ada Turkieliyim? Metin Turkieliyim. Karena yang ditanya bukan kamu, yang ditanya Metin. Maka tidak ada imbuhan kepemilikan di sini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik. Selanjutnya kita masuk di Okuyalem. Oke, kita akan membaca. Boleh untuk 2 orang membaca ini ya. Ada yang mau? 2 orang relawan. Oh ya, relawan. Enggak. 2 orang yang mau membaca. Oke, Fanny Deskia sebagai Zehra. Kemudian ada yang jadi Elida. Oke, Miftah DS. Boleh? Boleh dibuka mic-nya. Oke, tadi yang sebagai Zehra. Oke, tadi siapa yang raise hand? Oke, baik. Ya, ini. Oke, silakan. Benim Adim Zehra. Benim. Merhaba Zehra. Merhaba Zehra. Benim Adim Elida. Benim Adem Elida. Benim Adim Elida. Adem. Elida nerelisin. Ben Romanya Leyim. Betul. Ankara dah Orangeim. Betul. Nah, sebentar ya. Di sini ada kata petik itu untuk memisahkan Ankarada, Orangeim. Betul. Oke, boleh dilanjutkan. Bende Ankara Leyim. Nerede Omnere Jizim. Nah, sebentar ya. Jadi di sini ada huruf E. Betul aja. Ya, gimana? Ya, sebentar ya. Di sini ada huruf E, ada huruf yumusyage, kemudian renjisin. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau huruf yumusyage itu tidak terbaca ya. Seperti namanya yumusyage, G halus. Jadi, nerede renjisin. Jadi, E di sini yang kita masih belajar ya, emang agak susah pengucapannya. Ketika kita ngomong E dengan titik 2, lidahnya menempel dengan gigi bawah dengan E. Jadi nerede renjisin. Boleh diulang Ablah? Nerede renjisin. Nerede
öğrencisin. Betul. Baik, dilanjutkan silakan. Ankara Universitesinde öğrenciyim. Oke, selanjutnya Zera. Ben de Ankara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Tanış tanıştı. Kalau gini bacanya gimana, Abla? Oke, oke, ini emang agak susah nih. Ini, ben de Ankara Üniversitesi'nde Ben de öğrenciyim. Ankara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Oke, kemudian di sini tanıştığımıza memnun oldum. Karena di sini ada huruf e, Tanıştığımıza betul? memnun oldum. Ya, Ben Bet- memnun oldum. oke, Elida. Ben de memnun oldum. Oke. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi tahu ya cara bacanya. Oke, terima kasih kepada Fani dan Miftah ya. Oke. Oke. Boleh diturunkan ya Raisen ya. Oke. Nah, dari sini ada yang belum tahu artinya. Oke, kita baca tadi. Merhaba, Benim Adem Zehra. Oke, teman-teman tahu Benim Adem Zehra. Kemudian, Merhaba Zehra, Benim Adem Elida. Tamam. Elida, nerelisin. Elida, kamu asal mana? Kamu orang mana? Kemudian, Ben Romanya Leyem. Nah, di sini karena akhiran Romanya, huruf vokal akhirannya huruf A, maka imbuhannya adalah le. Ditambah dengan imbuhan kepemilikan, yaitu em. Akhirnya Ben Romanya Leyem. Ankara'da öğrenciyim. Saya murid di Ankara. Kemudian öğrenciyim di sini juga ada imbuhan kepemilikan ya teman-teman. Jadi contoh saya adalah seorang murid. Ben öğrenciyim. Seperti itu. Baik, selanjutnya ben de Ankaralıyım. Loh, aku juga orang Ankara loh. Ankaralıyım. Nerede öğrencisin? Nah, di mana kamu belajar gitu. Nah, kemudian dia jawab Ankara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Aku murid di Ankara University. Di sini ada mungkin teman-teman melihat di sini ada da dan de di sini adalah kata imbuhan di artinya. Kenapa ada yang da, ada yang de, Kak? Karena itu tadi ya teman-teman, kita balik ke huruf vokal kalen dan huruf vokal inje. Karena di sini Ankara, huruf vokal akhiran a, maka kita menggunakan da. Nah, dalam kata kata keterangan tempat ini
hanya menggunakan da dan de. Ketika tadi nereli kita menggunakan 4 leli lulu. Nah, ketika ditanya di mana, maka kita hanya menggunakan da dan de. Ketika huruf kalen a, e, o, u, maka imbuhannya da. Ketika huruf akhirannya e, i, e, u, maka dikasih imbuhan d. Oke, tenang aja. Mungkin ada yang bingung, ada yang kayak pusing, aduh apa sih maksudnya gitu ya. Aduh gimana sih. Tenang aja, kita baca dulu ini, baca metinnya, baca percakapan ini dulu. Ben de Ankara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Aku juga loh di Ankara University gitu. Tanıştığımıza memnun oldum. Dengan perkenalan ini saya senang gitu. Saya senang dengan perkenalan ini gitu. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Oh ya, ben de memnun oldum. Saya juga senang ketemu kamu gitu. Nice to meet you too. Kemudian görüşmek üzere artinya sampai jumpa lagi. İyi günler. Have a nice day. Jadi iyi günler. Kemudian Adida jawab iyi günler. Oke. Oke, kita tadi balik. Oke. Sekarang mau dong dari 5 orang teman-teman di sini untuk berkenalan. Bukan berkenalan ya. Jadi nama, kemudian pekerjaannya, dan asalnya dari mana. 5 orang aja. Oke, di sini ada 2 orang, 3 orang lagi, ada yang mau? Teman-teman boleh dicoba. Mungkin teman-teman ada yang takut salah, nggak apa-apa, nanti dibenerin bareng-bareng. Oke, ada 3 orang. Oke, 5 orang. Pertama, saya dulu ya, kasih contoh. Saya tulis di chat. Oke. Ben Adinda, ben öğrenciyim. Ben oke, kota aja ya, kita pakai kota. Banyuwangi. Banyuwangi Liem. Banyuwangi Liem. Oke. Itu aja. Cukup itu aja, sama seperti di sini. Ben Adinda, ben öğrenciyim. Saya seorang pelajar. Ben Banyuwangi Liem. Oke. Yang pertama di sini ada Oke. Ada Fani Deskia. Halo, Fani. Fani? Ya Allah. Oke, silakan Bu Yurun. Bismillah. Ben Fani. Ben öğrenciyim. Iya. Ben Cianjur Yulung. Cianjur. Cianjur Leyung. Oke. Tamam, tasyukur ederim, Fani. Mungkin teman-teman di sini Jawabnya apa, Abla? gimana? Jawabnya apa? Oke. Ketika kita bilang tasyukur ederim, maka jawabannya rija ederim.
Saya tulis di situ. Rija ederim. Oke. Rija ederim abla. Tamam. Oke, devam edelim. Selanjutnya ada Ihsan. Ya, abla. Buyurun, Ihsan. Oke. Ben Ihsan, Ben Orenzim, Evet. Ben Medanliyim. Medan. Medanliyim. Oke, betul. Teşekkür ederim Ihsan, Medan Layem. Mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin di sini teman-teman ada yang udah kerja, mungkin bisa Ben Adinda, Ben Dr. Luyum, aku seorang dokter. Nah, boleh ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada Agni. Silakan. Merhaba. Ben Agni. Merhaba. Merhaba, buyurun. Ben Agni. Ben Orenzim. Ben Bandunglu. Bandung? Bandunglu. Bandung lu. Karena tadi di awal sudah ada kata-kata Ben, maka dikasih imbuhan saya juga di belakangnya. Bisa nggak, Agni? Berarti Ben Bandung lu. Luyum. Betul. Iya, betul. Betul. Benar. Luyum. Tamam, tasyukur ederim, Agni. Ini tadi yang sebelumnya Rija ederim abla. boleh diturunkan ya ininya, raisennya. Tamam. Selanjutnya ada Ahmad Kori. Oke, sebentar. Oke, Irun. Abla kalau bilang apa? Kuliah sambil kerja gitu gimana? Kuliah sambil kerja. Kerjanya apa ya? Sebagai Langsung pegawai. kerjanya gitu. Apa ya? Desainer. Oh, desainer. Kalau desainer apa ya? Kok lupa nih? Saya jadi lupa kan kok desainer. Desain baju atau desain Bebas semuanya. Oh, oke. Lebih ambil lamanya pelajar aja. Desain ya. Iya, oke, pelajar aja desain. Tamam. Oke. Ben Ahmad Kori. Ben Orenzim. Ben Yogyakarta Liem. Oke, Yogyakarta. Yogyakarta Liem. Karena Yogyakarta akhirannya ada A, berarti Yogyakarta Liem. Oke, betul. Liem. Iya, betul. Oh, ini ada yang bantu jawab. Desain tas seremje. Bener, betul. Tas seremje. Oke. Berarti kalau misalkan saya seorang desainer. Ben Evet. Tasarımcıyım. Iya, betul. Betul, terima kasih. Tasyukur ederim. Oke. Tamam. Makasih juga untuk Fani ya. Dan Niki. Oke. Selanjutnya ada Riris. Silakan Riris. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu F. Haneme. Ben Riris, Beslenme Usmanayem, Ben Kediri Liyim.
Tasyakur ederim. Oh, basement Uzman Leyem. Teman-teman yang lain tahu nggak artinya? Apa tuh artinya, Kak Riris? Ditanam. Oh, ahli gizi. Tasyakur ederim. Baseline me Uzman le. Wah. Tamam der. Baik. Oke, kita akan kembali lagi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mencoba memperkenalkan diri. Oke. Baik, di sini kita akan mengisi titik-titik percakapan ini yang kosong. Teman-teman boleh bantu jawab ya lewat chat. Oke. Tulisannya, oh oke. Baik. Kalau akhirannya jadi gimana Abla? Aku kelewat. Kalau akhirannya tadi karena masuk di huruf vokal yang kalen, maka akhirannya a atau maka akhirannya le. Oke, semoga bisa dipahami ya. Tamam. Deva Medelim, kita lanjutkan. Serdar I Günler Nergis. Kemudian Nergisnya jawab. Oke. Aku bantu jawab di sini ya. Oke. Serdar I Günler Nergis. Kemudian Nergis menjawab I Günler Serdar. Jadi ketika ada yang ngomong orang yang ngomong I Günler gitu, have a nice day. Nah, kita juga menjawabnya I Günler. Kemudian di sini, nah karena di sini ada iyim, maka pasti di sini dia menanyakan kabar. Nasılsın Serdar? Kemudian ketika kita ditanya kabar, kita baiknya mengucapkan teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Kemudian Nergis jawab juga teşekkür ederim, terima kasih. Ben de iyiyim. Aku baik, makasih. Kemudian Serdar tanya, arkadaşın kim? Nah, karena di sini ada imbuhan en, maka di sini artinya arkadaşın temenmu, kim, siapa? Jadi kayak itu temenmu siapa gitu. Kemudian Nergis bilang Bu Azra. Oh, Bosna Hersekli. Ini Azra. Dia orang Bosna. Kemudian Serdar akhirnya jawab lagi, Hoş geldiniz, selamat datang. Ben de Serdar. Aku Serdar. Kemudian Nergis bilang, Azra. Oh, Nergis masih ngenalin temennya nih. Azra, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci. Nah, kemudian Serdar jawab seperti yang di atas. Tanıştığımıza memnun oldum Azra. Dan Azra cuma sedikit nih jawabnya. Ben de memnun oldum. Dan Serdar, hoşça kalın kızlar. Nah, kızlar di sini artinya kız itu perempuan atau
Iya, cewek ya, perempuan. Kemudian ketika ada imbuhan lar di sini, yaitu cewek-cewek gitu ya. Jadi kez itu perempuan. Nah, kemudian ada imbuhan kezlar itu menyatakan banyak, jamak. Jadi hoşçakalın itu bye-bye, sampai jumpa kezlar. Hoşçakalın ya, bye-bye. Görüşmek üzere. Sampai bertemu lagi. Kemudian Nergis jawab, görüşmek üzere, güle-güle. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang menarik. Ucapan sampai jumpa itu nggak cuma satu dalam bahasa Turki. Hoşçakalın artinya bye-bye, sampai jumpa. Görüşmek üzere, sampai bertemu lagi. Görüşürüz juga sampai bertemu lagi. Güle-güle di sini sampai jumpa. Bye-bye. Jadi sama. Jadi hoşçakal, dan güle-güle itu sama. Bye-bye. Sampai jumpa. Görüşmek üzere, görüşürüz pun sama. Sampai jumpa. Udah saya tulis di kolom chat. Jadi boleh kita ngomong hoşçakal atau kita bilang güle-güle aja atau görüşmek üzere aja atau görüşürüz. Nah, itu boleh semua dipakai. Tamamdır. Oke. Karena ini kita sedang tidak ada di kelas, maka kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Oke. Ada ketentuan waktu tidak untuk memakainya? Bebas. Ketika ngomong görüşmek üzere, görüşürüz, güle-güle, hoşçakal, kapan aja boleh dipakai. Waktu kapan aja boleh. Dalam satu percakapan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tidak ada ketentuan khusus untuk itu, formal semua. Iya. Nah, kebetulan teman-teman dalam bahasa Turki ini kita tidak menggunakan bahasa non formal. Jadi apa yang kita pelajari sekarang ini juga dipakai di kehidupan sehari-hari. Biasanya kan kita belajar sebuah bahasa itu pakai bahasa formalnya aja. Nah, kalau dalam bahasa Turki, apa yang kita pelajari sekarang, yang ada di buku, semuanya ini juga digunakan di kehidupan sehari-hari. Tamamdır. Oke. Kita masuk ke sini. Ne var, ne yok. Var artinya ada. Dan yok artinya tidak ada. Oke. Var itu ada. Yok
Tidak ada. Oke. Di sini di ujung ini kita di halaman 21. Di ujung sini ada var gitu kebalikannya yok. Dan evet kebalikannya higher. Evet itu artinya ya dan higher itu tidak. Oke. Contoh di sini ada Sınıfta askı var mı? Kemudian Leila jawab, evet, sınıfta askı var. Kemudian Ahmed tanya lagi, sınıfta kanepe var mı? Kemudian Leila jawab lagi, hayır, sınıfta kanepe yok. Nah, contoh grammar di sini, kita ngomongin grammar, enggak sebenarnya. Ketika kita menanyakan sebuah benda ada atau tidak ada, maka kita bisa menanyakannya seperti ini. Sınıfta di kelas, askı var mı? Askı itu gantungan, var mı? Ada enggak? Me ini sebenarnya adalah kata imbuhan pertanyaan. Nah, itu gimana tuh? Kata imbuhan pertanyaan. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, sınıfta askı var mı? Di kelas, gantungan adakah? Nah, betul. Kayak kah? Ya, betul. Me di sini kah dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kemudian Leila jawab, evet, sınıfta askı var. Ya, di kelas askı gantungan ada. Berbeda dengan bahasa Indonesia, di dalam bahasa Turki, kita meletakkan keterangan tempat itu ada di awal kalimat. Oke. Kemudian selanjutnya ada sınıfta kanepe var mı? Ahmed nanya. Sınıfta di kelas, kanepe itu apa ya? Sofa. Var mı? Apakah? Adakah? Gitu. Di kelas, sofa, adakah? Nah, itu ya teman-teman. Jadi kadang belajar sebuah bahasa itu memang harus menggunakan logika bahasa itu sendiri, karena ketika kita terjemahkan ke bahasa ibu kita, bahasa yang kita gunakan sehari-hari, itu agak aneh gitu. Tapi ya seperti inilah bahasa Turki. Oke. Sınıfta kanepe var mı? Di kelas, sofa adakah? Nah, terus Leila jawab, hayır, tidak. Sınıfta kanepe yok. Di kelas tidak ada sofa. Kanepe yok. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ne var ne yok. Ne var ne yok. Oke. Ini yang okuyalem tamam layalem bisa diisi masing-masing. Oke. Satski, ne var ne yok bisa diartikan dengan apa kabar juga ya, Abla? Betul. Jadi ketika kita menanyakan kabar dalam bahasa Turki itu banyak juga, nggak cuman sampai jumpa tadi, tapi banyak. Contoh ne var ne yok itu bisa diartikan apa kabar gitu. Apa kabar? Jadi kita kalau menanyakan
kabar, nevar, neyok, itu bisa untuk menanyakan kabar, nevar, neyok, apa yang ada, apa yang nggak ada, gitu ya. Terus naselsen, kita bisa pakai menanyakan kabar. Nehaber, nehaber, apa kabar? Nah, sama kayak Indonesia, nehaber. Kita juga pakai itu, nehaber. Kemudian neyapiorsun. Neyapiorsun ini kalau diartikan secara kata itu kamu lagi ngapain. Tapi ini juga diartikan kita gunakan untuk menanyakan kabar gitu. Neva neyok nehaber nasesen neyapiorsun. Nah, gitu. Itu bisa digunakan untuk menanyakan kabar. Oke, tamamdır. Oke. Oke, var yok evet hayır devam edelim, kita lanjutin. Teman-teman udah paham ya. Oke. Selanjutnya ada varme. Varme. Di sini pertanyaannya ada, ini kita di halaman 21. Öğretmen sınıfta mı? Kemudian di sini evet, öğretmen sınıfta. Ini tadi artinya öğretmen itu guru ya, teman-teman. Kalau murid itu öğrenci, kalau öğretmen guru. Oke. Kalau biasanya kita di dalam kelas, saya terutama, ketika kita memanggil seorang guru, kita bisa menggunakan kata hoja. Hoja itu artinya tuan sebenarnya lebih tepatnya. Tapi lebih sopan ketika kita menggunakan imbuhan saya. Contohnya hojam atau guruku. Dan kita juga bisa menggunakan kata öğretmenim. Sama artinya guruku. Hojam, öğretmenim. Nah, itu lebih sopan ya, teman-teman. Dibandingkan kita hanya memanggil hoja. Gitu. Oke. Sınıfta apa artinya? Sınıf artinya kelas. Sınıfta itu di kelas. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke jawab-jawab ini, kita bahas sedikit tentang kata menunjukkan kata keterangan tempat. Nah, tuh gimana tuh? Oke, bentar. Kita share screen. Nah, oke. Oke ya. Dalam kata keterangan tempat, atau biasa dalam bahasa Indonesia itu kita menyebutnya di, ada da, de, ta, te. Oke. Contoh di sini, kapan pakai da, kapan pakai de, ketika kita bertemu dengan huruf vokal akhiran yang kalen. Contohnya, okul. Okul itu sekolah ya. Okul, karena di sini huruf vokal akhirannya ada U, dan U itu termasuk huruf vokal yang kalen, maka kita tulis okul da.
bisa dipahami teman-teman. Nah, ada harus pakai tanda petik Ablah? Iya, harus. Karena itu memisahkan, menunjukkan bahwa di sekolah. Nah, sama seperti di bahasa Indonesia, kita juga harus masih spasi ya. Ketika menunjukkan sebuah tempat gitu. Oke. Selanjutnya, kapan kita menggunakan D? Sama. Oke. Ini kita tambahin gini ya. A atau E, maka kita pakai dah. DT dah. Oke. Ya. Oh, oke. Terima kasih ya, terima kasih. Jadi teman-teman, ya benar, betul sekali. Terima kasih udah dikoreksi. Karena okul ini bukan sebuah tempat yang memiliki nama, maksudnya dia adalah sekolah, maka kita tidak menggunakan petik. Ketika kita menggunakan, nanti ada recording atau link YouTube Kak Abla baru join. Oke. Ketika nama tempat itu memiliki khas, misalkan contohnya seperti nama tempat, misalkan sekolah ini bernama, maka itu menggunakan tanda petik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu yang D ini. Contoh di sini ada okulda. Karena di sini berakhiran U, okul, maka kita menggunakan da. Baik. Nah, selanjutnya ada exane. Exane artinya apotek. Karena di sini akhiran huruf vokalnya huruf E, maka kita menggunakan D. Exane D. Nah, kemudian kapan kita itu menggunakan ta dan t? Nah, jadi teman-teman, dalam bahasa Turki kita mengenal yaitu unsuz benzeşmesi. Nah, unsuz benzeşmesi ini jadi huruf-huruf yang memiliki kekhususan gitu. Jadi huruf-hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Yaitu V, C, T, K, C, Ş, H, P. Nah, ketika ada di akhir kata, maka kita menggunakan ta atau t. Contoh di sini. Saya contohin ya. Senef. Nah, karena huruf akhiran kata ini F, maka kita menggunakan T. Dan sebelum F itu ada huruf vokal E, maka kita menggunakan ta.
Senefta. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Contoh lagi. Sorry. Otobus. Otobus, karena akhiran kata ini menggunakan karena akhiran hurufnya ada huruf S, maka kita menggunakan T karena termasuk dalam unsus Benzesmesi. Nah, kemudian karena huruf sebelum S ini, huruf vokalnya di sini ada U, maka kita menggunakan E, karena dia termasuk inje, otobuste. Betul. Oke. Tate dade, seperti itu teman-teman. Oke, baik. Contoh lain ada market. Nah, market berarti kita bisa, ketika kita bilang, aku sedang di market, maka kita pakai imbuhan apa? Boleh dijawab di chat. Oke, T. Betul, karena huruf akhirannya T dan itu termasuk unsus Benzesmesi, maka market, di market, kita menulisnya market T. Market T. Betul. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Tamam, kita lanjutkan. Oke. Di sini ada varme. Apakah ada? Var itu tadi ada, kemudian me itu imbuhan pertanyaan. Oke. Nah, kita jawab bareng-bareng ya di sini. Di sini ada television acek me. Kemudian di sini ada juga pertanyaan Adam uzun boylumu. Nah, kenapa imbuhan me dan mu-nya ini beda? Kenapa nggak boylume atau nggak kayak acekmu? Nah, jadi di sini teman-teman, kata imbuhan pertanyaan ini atau kita biasa sebutnya soru ekle. Nah, ini menyesuaikan juga dengan kata sebelumnya. Contoh di sini television acekme, kita lihat di sini televisinya hidupkah? Nah, acek di sini nyala ya, nyala kah? Di sini kita lihat nyala, evet, television acek. Kemudian di sini Adam uzun boylumu. Nah, karena akhiran huruf vokal yang ada di kata sebelumnya itu u, maka imbuhan tanyanya ini kita juga menggunakan huruf U. Nah, gitu teman-teman. Oke ya, bisa dipahami ya. Adam uzun boylumu. Evet. Adam uzun boylu. Nah. Oke. Oh ya, ini artinya iya. Adam uzun boylu. Adam ini bisa berarti nama orang, juga bisa berarti seseorang. Nah, orang ini Adam.
Uzun boylu, iya, dia ukurannya tinggi. Nah, uzun itu tinggi, boylu itu ukuran. Oke. Nah, menariknya dalam kata dalam kata imbuhan tanya ini itu kita hanya menggunakan me dan mu, mi dan mu. Sama seperti ketika kita menjawab nearly tadi. Jadi kita hanya menggunakan 4 huruf vokal itu tadi. Nih, e, i, u. Jadi kita tidak menggunakan huruf o, e, kita tidak pakai itu. Dan sama seperti tadi, ketika huruf vokalnya kalen, maka kita menggunakan me dan mi. Mohon maaf, me. Ketika huruf vokalnya inje atau e, i, e, u, maka kita menggunakan u atau i. Oke, kita lanjutkan. Contoh di sini ada football topu büyük mü. Nah, karena di sini di akhiran katanya huruf vokal terakhirnya u, maka kita menggunakan mü. Evet, futbol topu büyük. Iya, bola sepaknya, football itu sepak bola, topu bolanya, buyuk. Kemudian di sini ada defter injemi. Nah, karena huruf akhirnya e itu termasuk huruf vokal yang inje atau e, i, e, u termasuk itu, maka kita pakainya i. Oke, kita tulis aja ya teman-teman, biar teman-teman nggak pusing. A atau e. Sorry, ada yang kurang. Oke. I. Sorry. Kalau U itu tetap menggunakan, sebenarnya kita bisa lihat di sini tadi ya. A, E itu me, E, I. Sorry ya. E, I itu mi, betul. O, U-nya salah ya itu ya. O, U-nya itu mo. O, U-nya mo. E, I, mi, O, U, mo, betul. Kemudian E, U, nge. Sama seperti leli, lulu tadi. Kemudian O, U. Oke, seperti itu ya. Tadi ada yang salah di OU-nya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, baik. Sama. Tenang aja, nggak susah kan? Sama kayak tadi. Untuk yang ini, untuk latihan yang di bawah ini, teman-teman bisa diisi sendiri. Contoh di sini, oke kita kasih contoh. Bunlar kitab. Kitab, karena akhirannya A, kita pakai me. Kitab me. Oke. Kemudian onlar doktor. Karena pakai O, maka kita jawabnya onlar. Betul. Oke.
Bisa dipahami ya teman-teman? Onlar doktermu. Benar. Oke, selanjutnya ada bu sözlük. Oke, betul. Betul. Dengan nu ya. Oke, mungkin di sini ada bunlar dan onlar. Nah, jadi bunlar dan onlar termasuk busyu'o juga, namun karena mendapatkan imbuhan lar di belakangnya, maka diartikan jamak. Berarti bunlar di sini artinya dengan jumlah yang banyak. Jadi bunlar kitab Nah, ini yang banyak ini itu apa buku kah? Seperti itu ya teman-teman. Onlar pun sama. Jadi bunlar, sunlar, dan onlar. Oke. Baik. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Artinya sama, artinya bunlar itu ini, sunlar itu, sunlar artinya itu, onlar artinya itu tuh, gitu. Jadi bunlar dalam bentuk ini tapi yang jamak, gitu, yang banyak. Ya, bunlar artinya ini semua, boleh diartikan seperti itu. Itu semua. Dan onlar itu yang lebih jauh ya, onlar. Dan onlar juga bisa diartikan mereka. Sama artinya. Ya, betul. Seperti yang ditulis di chat ya sama Satski ini, Satski. Terima kasih banyak. Boleh diartikan ini semua, itu semua, boleh. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada lagi? Tadi kita bahas cukup banyak. Semoga nggak pusing ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman. Tadi beberapa ada yang bantu, ada yang koreksi juga. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman bisa ketika ada waktu kosong, teman-teman boleh isi latihan-latihan yang ada di buku ini. Oke. Oke, kayaknya tidak ada yang ditanyakan ya. Oke. Nah, kita masuk di sini. Ini kalau ada yang kurang jelas untuk mencari penjelasannya lagi, ada rekomen buka YouTube atau chat Abla pribadi atau gimana? Boleh tanya pribadi, boleh. Bisa lewat Instagram. Terus kalau untuk YouTube untuk belajar bahasa Turki, ada saran nama channelnya, insya Allah mudah dipahami. Nama channelnya Kelas Bahasa Turki. YouTube-nya Kelas Bahasa Turki Indonesia.
Ini di situ bisa teman-teman bisa belajar nonton video-videonya dan lebih detail, dan juga di sana jelasinnya lebih ini ya teman-teman ya, lebih lengkap gitu, lebih, karena di sini juga nama channel nanti boleh di-share. Iya, nanti aku bantu buat bilang ke adminnya biar bisa di-share di grup. Kalau buku ini di-print nggak apa-apa, Ablah, nggak apa-apa. Untuk belajar, untuk latihan. Oke. Oke. Kemudian kita masuk di Kavalte. Nah, di sini kita sampai di yang santai-santai. Di sini kita yang ingin bertanya boleh bertanya, yang juga ingin tanya tentang budayanya, kultur di Turki itu gimana sih? Nah, kita ngobrol-ngobrol di sini karena sekarang kita akan membahas tentang kahvaltı. Kahvaltı itu dalam bahasa Turki artinya sarapan. Nah, di sini kan ada percakapan nih. Boleh untuk 2 orang dong yang mau baca. Sebagai Meryem dan Anne. Sebagai Maryam dan ibunya Maryam. Boleh ada 2 orang yang mau membacakan ini. Tamam. Agni dan Satski. Alur. Oke, silahkan. Ini ya. Kemudian ada Satski. Oke, silahkan. Oke, ini udah ya, udah di-unmute. Satski sebagai Meryem, dan ini Agni ya. Agni sebagai Anne. Bu Irun. Halo? Bisa udah di-unmute ya? Oke, silakan. Saski sebagai siapa tadi, Abang? Sebagai Meryem. Tamam. Wirun. Günaydın Anne. Günaydın Meryem. Anne, kahvaltıda ne var? Kahvaltıda beyaz peynir, kaşar peyniri, yumurta, zeytin ve domates var. Başka bir şey yok mu? Çay ve simit de var. Eline sağlık anneciğim. Tamam, teşekkür Eline ederim. sağlık anneciğim. Sats Rica ederim. dan Agni. Wah, keren-keren ya. Keren-keren loh, udah siap lah. Udah siap datang ke Turki lah gitu ya, insya Allah. Amin. Oke, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang kahvaltıda ne var.
ada apa sih di sarapan gitu, di sarapannya orang-orang Turki? Beda ya sama orang-orang Indonesia yang sarapannya udah nasi bungkus gitu, nasi uduk atau nasi pecel gitu ya. Nah, kalau di sini kita biasa untuk sarapannya kayak gini, teman-teman. Nah, tapi ini nggak semua ya. Nah, contoh. Beyaz peynir. Beyaz peynir itu keju putih. Beyaz itu artinya putih, peynir itu keju. Kemudian ada bal. Bal di sini artinya madu. Nah, kemudian ada sucuklu yumurta. Yumurta itu artinya telur. Kemudian sucuklu itu sujuk. Sujuk itu di sini kayak sosis gini loh, teman-teman. Jadi kayak sosis tapi udah ada kayak gini. Kalau sosis mungkin itu daging murni gitu ya. Kalau sujuk ini dia udah ada bawang bombaynya, udah di dalamnya tuh udah agak berasa gitu. Kalau sujuk ini mirip sosis. Jadi sucuklu yumurta itu kayak gini. Jadi telur yang dikasih sujuk. Kemudian ada zaitin. Nah, ini tiap pagi wajib banget harus ada zaitun. Zaitin ya bahasa Turkinya. Kemudian ada chai. Belum jadi orang Turki kalau belum minum chai. Belum datang ke Turki juga kalau belum minum chai. Chai artinya teh. Nah, biasanya orang Turki itu minum chai sehari sampai berapa gelas ya? Berbelas-belas gelas bisa jadi. Nah, tapi dalam bentuk kecil gini teman-teman, bukan yang kayak es teh yang gede banget itu ya di warung-warung, enggak. Orang sini minumnya kecil-kecil tapi berkali-kali gitu. Oke, chai artinya teh. Kemudian recel. Recel itu selai. Recel. Kemudian ada kızarmış ekmek. Nah, ekmek itu roti, kızarmış ini sebenarnya goreng, tapi ini bentuknya panggang ya, roti panggang gitu. Kemudian ada tereya. Tereya, seperti di gambar, artinya mentega. Mentega. Kemudian ada kaşar peynir. Kaşar peynir ini jenis keju juga. Jadi di sini tuh banyak banget ya teman-teman jenis keju. Di kaşar peynir, beyaz peynir, apalagi, dan itu wajib ada di setiap sarapan. Kemudian ada yumurta. Yumurta sama kayak di gambar, telur artinya. Kemudian pasta. Nah, pasta di sini tidak sama seperti pasta-pasta di Indonesia dan di dalam bahasa Inggris ya juga ya. Pasta yang artinya mie atau spaghetti. Tapi kalau di sini pasta artinya cake. Cake seperti ini. Cake yang ya cake gitu. Pasta. Jadi kue manis gitu. Nah, kemudian yang terakhir simit. Nah, simit ini makanan khas Turki yang berwijen. Jadi di atasnya ini biasanya full of wijen, jadi penuh banget dengan wijen. Kemudian biasanya orang-orang pakai dimakan ketika sarapan, tapi juga ketika waktu-waktu siang gitu, tetap masih ada yang
makan gitu. Yang jualan pun juga masih banyak yang jualan ketika siang. Namanya simit makanannya, bentuknya yuvarlak gini. Bentuknya bulat kayak gini. Terus penuh wijen. Oke. Hari ini ternyata sudah selesai materinya, kita sampai sini yang kita bahas. Izin bertanya Abla, huruf setelah yumusyagge tidak dibaca ya? Tetap dibaca. Contoh seperti yamur. Yumusyagge setelahnya mur. Dibacanya yamur. Yamur artinya hujan. Kemudian ada lagi aj. Aj. Yang artinya pohon. Jadi huruf setelah yumusyagge tetap dibaca. Tereyae tetap dibaca. Tereyae tetap. Tasyakular Rija Ederim. Oke. Nah, masih ada sekitar kurang lebih 15 menit lagi sebelum kita akhiri. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh iya, di sini kan kita ngomongin kafalte, kita ngomong sarapan. Fun fact juga, kalau orang Turki itu tidak akan makan telur kecuali ketika sarapan. Jadi mereka nggak akan makan telur di makan siang dan makan malam. Mereka hanya makan telur ketika sarapan. Nah, kalau kita mah beda ya. Kadang pagi telur dadar, siang telur balado, malamnya telur ceplok gitu kan, kayak telur mata sapi. Jadi kita kapan aja boleh. Abla bertanya di luar pembahasan boleh. Silakan boleh. Dan juga orang Turki itu ketika sudah selesai makan yang asin-asin, kemudian mereka wajib makan yang manis-manis. Dan setelah manis itu nggak akan mereka menyentuh makanan asin lagi. Jadi betul-betul dessert makanan penutup itu ya beneran penutup gitu. Jadi setelah makan asin, misalkan contoh penir, yumurta, kayak gitu. Kemudian mereka makan pasta. Nah setelah pasta itu mereka nggak akan nyentuh yumurta lagi. Kayak gitu. Abla, saya mau tanya Genis dan Shimdiki zaman sama ya Abla? Nggak sama. Jadi ini menunjukkan keterangan waktu ya. Genis itu artinya bisa diartikan luas. Jadi genis itu bisa digunakan dalam semua waktu. Tidak harus sekarang, tidak harus yang akan datang, tidak harus lampau. Itu dilakukan sewaktu-waktu bisa. Contohnya, genis zaman itu teşekkür ederim. Nah, ederim di sini teşekkür ederim. Ederim di sini menunjukkan ini genis zaman. Ederim. Nah, edernya ya Ablah. Betul. Ederim. Jadi saya berterima kasih. Teşekkür ederim. Nah, ketika Shimdiki zaman, teman-teman jangan pusing ya. Ini teman-teman yang bertanya
bertanya ini, Masya Allah, udah contohnya Tasyakur Ediorum. Ini ada yang salah. Oke, contoh Tasyakur Ediorum berarti itu menunjukkan Shimdiki zaman. Saya sekarang berterima kasih. Gitu. Tapi belum tentu besok saya berterima kasih. Nah, seperti itu ya. Oke, ini ada nak. Abla teh orang Turki sama Indo berbeda apa sama? Orang Turki sama Indo berbeda apa sama? Kalau untuk dari sisi keramah tamahannya kurang lebih sama, tapi memang orang Indonesia lebih ramah ya. Nah, tapi kalau untuk ramah dan juga mereka suka sekali dengan musafir, tamu, mereka suka sekali dengan mengundang seseorang ke rumahnya, itu mereka suka banget. Jadi kalau untuk dari sisi keramah tamahan itu sama, cuman mungkin dari sisi emosional, misalkan mungkin lebih emosional orang-orang sini ya, orang-orang Turki ya. Jadi mungkin orang Indonesia lebih santai. Abla kalau udah nikah bisa tidak kuliah di Turki, beasiswa bisa. Di sini di bursa sendiri ada juga yang sudah berkeluarga tapi melanjutkan kuliah gitu. Simdiki zaman waktu sekarang, Genis zaman waktu yang selalu digunakan. Betul. Berarti kalau perbandingan bahasa Inggris sama Turki mending mana? Kalau mending mana? Mungkin karena bahasa Inggris kita sudah ramah dengan bahasanya, kita udah dari SD mungkin ya udah belajar bahasa Inggris, mungkin lebih kenal gitu. Jadi kita lebih bisa menguasai gitu. Tapi kalau Turki, kalau saya sendiri, Turki kan baru banget. Bahasa Turki itu bahasa yang kayak nggak pernah tahu, nggak pernah dengar gitu. Jadi ya masih berjuang untuk belajar bahasa Turki. Ada Abla, temanku di sana bahwa suaminya beasiswa S2. Nah, itu betul. Oh, maksudnya teh di Indonesia. Oh, tehnya beda. Kalau jadi biasanya orang-orang sini kadang ada yang suka yang pekat, ada juga suka yang acak, yang lebih nggak terlalu pekat gitu. Kalau menurut aku sendiri lebih harum teh Indonesia, tapi berbeda juga mungkin dengan teman-teman lain yang di sini. Mungkin ada yang lebih suka teh Turki gitu. Oh, teh. Nah, kayak gitu. Jadi beda, kalau menurutku sendiri beda. Abla gimana biar cepat bahasa Turki? Kasih tips dong Abla, udah bisa grammar tapi nggak bisa konuşma. Cepat belajar bahasa Turki sebenarnya praktek langsung. Jadi teman-teman bisa langsung praktek, mungkin punya teman orang Turki atau mungkin punya teman yang kuliah di Turki. Nah, itu bisa sebenarnya praktek yang lebih cepat itu dengan orang Turki sendiri, dan mungkin mereka juga bisa membetulkan hal-hal yang salah mungkin ketika kita ucapkan. Nah,
Itu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, melanjutkan kuliah di Turki khususnya, mungkin teman-teman bisa mencoba dari banyak jalur. Mungkin yang pertama teman-teman bisa lewat jalur beasiswa atau yang biasa kita nyebutnya YTB, itu beasiswa dari pemerintah Turki. Teman-teman juga bisa mandiri. Dan di sini dari Helwa Center sendiri, teman-teman bisa tanya-tanya, bisa juga gimana sih kakak admin untuk kuliah di Turki, caranya gimana sih, apa aja sih yang perlu disiapkan, berkas-berkas apa. Kalau kita mau daftar mandiri, teman-teman bisa langsung chat di admin Helwa Center. Udah pernah praktik Abla, lama-lama malah gagap jadinya. Nggak apa-apa. Saya sendiri pun masih terus berjuang untuk bahasa Turki. Karena memang harus dibiasakan. Dan godaannya adalah bertemu dengan teman-teman sesama Indonesia. Karena kita lebih nyaman gitu. Padahal dari situ juga kita akhirnya nggak berani buat praktek, nggak berani buat ngomong bahasa Turki. Jadi ya itu tadi. Harus tetap praktek penting, mungkin dengan nonton film juga boleh, dengerin lagu Turki juga bisa. Untuk kehidupan di Turki, perbandingan kehidupan di Turki dengan di Indonesia, yang dari Indonesia jika mengalami hidup di Turki, pekerjaan apa yang bisa mendapat? Untuk pekerjaan sendiri, kalau dilihat, mungkin teman-teman udah baca berita ya, mulai per hari ini apa kemarin ya. Jadi untuk pemegang paspor Indonesia sudah bebas visa untuk masuk ke Turki, jadi nggak perlu urus visa lagi untuk orang-orang Indonesia yang mau ke Turki, cuman siapin paspor dan tiket pesawat dan biaya hidup di sini. Pekerjaan apa yang didapat? Sebenarnya kalau untuk pekerjaan di sini, karena kalau kondisi sekarang mungkin sedang sama-sama berjuang, karena memang kemarin sempat di Turki mengalami sedikit krisis ekonomi, tapi alhamdulillah juga sudah mulai tertangani, lira sudah mulai naik. Kemudian kalau untuk pekerjaan sebenarnya yang menguntungkan antara Indonesia dan Turki itu juga bisa ini ya, mulai mungkin ekspor impor hal-hal yang ada di Turki atau yang ada di Indonesia kemudian dikirim ke Turki atau sebaliknya itu bisa. Kemudian pekerjaan lain ya itu sih mungkin dalam objek wisata, travel, mungkin teman-teman bisa juga. Untuk yang lainnya banyak ya, dalam segala bidang itu sebenarnya bisa, cuma tergantung teman-teman keahliannya apa gitu. Masih ada 6 menit lagi. Kalau untuk biaya kuliahnya per tahun ya Kak, kalau untuk biaya kuliah di sini sama seperti di Indonesia, per semester, per semester, ya per 6 bulan ya, per 6 bulan. Kalau untuk biaya sendiri nggak begitu mahal. Mungkin kayaknya lebih mahal di Indonesia ya, tapi kurang tahu sih karena memang belum, mungkin teman-teman yang kuliah di Indonesia lebih tahu berapa biaya per semesternya. Abla mau nanya kalau wanita bercadar kuliah di Turki apa dibolehkan? Alhamdulillah saat ini dibolehkan. Teman-teman dari Indonesia juga beberapa banyak yang pakai cadar ya, pakai niqab. Dan alhamdulillah juga tidak ada masalah dengan itu.
sama seperti di Indonesia, mungkin orang-orang yang pakai niqab itu terlihat berbeda, akhirnya apa ya, banyak gitu ya melihat sama kayak di Indonesia aja. Tapi kalau untuk masalah kayak rasisme dan sebagainya, insya Allah nggak ada, insya Allah. Berapa semester kakak kalau kuliah di Turki? Sama kayak di Indonesia, ada berapa? 8 semester ya. 8 semester. Kalau ambil jalur mandiri dibolehkan kerja nggak, Kak? Iya. Sebenarnya kalau mandiri ya benar-benar mandiri ya. Nggak ada masalah, nggak ada keterkaitan dengan lembaga. Jadi kita dibebaskan. Tapi kalau untuk beasiswa biasanya nggak dikasih izin ya untuk kerja, untuk part-time atau lain sebagainya. Kecuali memang udah lulus. Minimal lulus Tomer, berapa nilainya? Kalau misal belum lulus, masih belum bisa ikut kuliah ya? Iya, belum. Jadi kalau di Bursa Uluda sendiri, pakai nilai 100 ya, misalnya dari 100%, itu ada 4 ujian, ada Konusma, Dinleme, kemudian ujian tulis baik Okuma, Konusma, Dinleme, Okuma, dan 4 ya. Ini diambil setiap Konusma, Dinleme-nya diambil 25%, dinilainya 25%. Apa sih? Oh iya, Yazma, menulis. Jadi Konusma itu speaking, Konusma Dinleme listening, kemudian Yazma writing, dan Okuma membaca. Ya, betul. Dinleme, Okuma, Yazma, Konusma. Setiap itu diambil 25%, 25%. Gitu. Teman-teman, ya. Baik. Sudah 1 jam berlalu. Enggak, 2 jam ya, teman-teman. 2 jam berlalu. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini. Semoga teman-teman masih semangat di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan juga teman-teman bisa mempraktekkan tipis-tipis apa yang teman-teman sudah pelajari. Oke, bentar. Kita stop dulu share screen-nya. Oke, Satski, silakan. Terakhir, sebelum kita tutup. Masih mengetik nih kayaknya nih. Abla, pertemuan ke depan kita bahas apa? Kita akan bahas tentang selanjutnya. Selanjutnya ini angka-angka ya. Kalau nggak salah. Kita akan bahas tentang angka-angka. Abla, untuk jawaban yang soal makanan yang di meja tadi itu ya jawabannya. Iya, betul. Kalau ada di percakapan itu, jadi ini sebenarnya dinleme ya teman-teman. Jadi kita mendengarkan percakapan, tapi karena aku sendiri nggak punya soft file-nya, jadi itu tadi. Jadi kita baca dan ngobrol-ngobrol gitu. Baik, sudah jam 5 ya teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Semoga teman-teman masih semangat, masih terus semangat dan terus sehat insya Allah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Arkadaşlar, görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.